Tetapi Natal mengingatkan kita kembali bahwa waktu Yesus datang, Dia menyediakan surga di bumi ini. Makanya jadilah kehendak Bapa di bumi seperti di surga. Saudara, hari ini kita mau belajar satu kisah dari kepulangan seorang anak bungsu yang ternyata terhilang. Karena ada sebuah rasa superioritas di dalam dirinya. Hari ini saya mau bahas tentang come home with new identity. Kita bukan cuma pulang, tapi dalam keadaan yang sama. No, kita akan pulang ke rumah. Natal bicara mengenai pulang, tetapi dengan sebuah identitas yang baru. Boleh dengan saya katakan identitas yang baru. Belum semua. 3, 2, 1 dengan identitas yang baru. Saudara, Lukas 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-22. Saya ceritakan kisah ini buat kita semua. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hak aku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu. Lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya. Dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Karena begitu lapar, tidak punya uang, merana, jauh dari bapaknya. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Bayangkan, ampas babi pun tidak layak lagi buat dirinya. Lalu ia menyadari keadaannya. This is very important. Lalu dia menyadari keadaannya. Sometimes, waktu kita berpikir kita lebih baik dari orang lain, kita gak menyadari keadaan kita. Kita berpikir, aku layak terima ini semua. Kenapa? Karena memang aku lebih baik. Aku lebih rajin. Di antara semua adik kakak, aku paling pinter. Wajar kan? Kalau semua ini jatuh ke tanganku. Tanpa sadar, kita suka merasa lebih superior dari orang lain. Tapi bagus banget ayat firman Tuhan bilang gini, lalu ia menyadari keadaannya. Beberapa waktu ke depan saya hanya ingin menyadarkan kita kembali, termasuk diri saya, bahwa setiap kita, gak kecuali, kalau kita boleh ada hidup hari ini dalam keadaan yang baik, itu semua karena kasih-Nya Tuhan. Ada amin. Maka tema firman Tuhan 2025 untuk Natal dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Berapa banyak di antara saudara yang datang sama keluarganya? Boleh lambaikan tangan? Wah, cukup banyak. Boleh gak kita angkat pujian ini? Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Apapun keadaanmu, selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, amin, sebab Dia baik. Apa? Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Saya tahu gak semua dalam keadaan baik hari ini. Ada yang baru kena tipu, ada yang baru kena PHP, ada yang baru kena ghosting, ada yang lagi putus cinta, ada yang lagi kesel sama anaknya, ada yang lagi berantem suami dan istri, ada yang lagi pusing soal finansial ke depan. Tapi saya percaya, untuk sesaat kita mau letakkan semua masalah itu
Dan kita mau nyanyikan dengan iman dan katakan, bersyukurlah kepada Tuhan. Yuk suami istri bilang, suami sama istrinya, istri sama suaminya, ingetin lagi, bersyukur bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kenapa? Sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, amin. Sebab Dia baik. Kenapa? Yes, selamanya kasih setianya. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya selamanya kasih setianya. Bahwasannya selamanya, bahwasannya selamanya, bahwasannya selamanya kasih setianya. Maka bangkitlah ia, si bungsu itu yang sudah dalam keadaan hancur, dan pergi kepada bapaknya. Ketika si bungsu masih jauh, ayahnya telah melihatnya. So, ini pasti bapaknya nunggu terus tiap hari. Karena bapaknya gak pernah tahu kapan si bungsu akhirnya memutuskan untuk kembali. Tapi one day, hal ini terjadi. Di mana saat itu, si bungsu menyadari keadaannya dan dia memilih untuk kembali. Boleh dengan saya katakan kembali. Memutuskan untuk pulang. Boleh dengan saya katakan pulang. Oke. Lalu tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Yang pasti si bungsu gak sempat mandi. Yang pasti si bungsu bau babi. Gak mungkin bau makanan Padang. Dan apa yang terjadi? Bapaknya gak peduli soal itu. Bapaknya cuma lihat, oke, kamu salah, kamu kotor. Tapi buat bapak, kamu tetap anak. Waktu si bungsu datang, bapaknya cuma memeluk dia. Bapaknya gak bilang satu kata-kata pun dan berkata, kan apa? Papa udah bilang kan, bodoh sih kamu. Enggak. Bapaknya gak bilang, makanya nurut deh sama papa. Enggak juga. Bapaknya tahu, kerasnya hidup di luar bapaknya membuat dia akhirnya sadar. Sehingga dia dengan segala kebesaran hatinya, dia kembali kepada bapaknya. Bapaknya cuma peluk anak itu. Tapi anak itu berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. This is very interesting. Karena sebetulnya kesalahan dia sama bapaknya. Tapi kenapa anaknya, si bungsu, bawa-bawa surga dalam kalimatnya? Nanti saya akan jelaskan. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. This time, dia punya superioritas hancur. Kebanggaannya hancur. Yang dulu dia berkata, I am better than you. Sekarang enggak. Yang tadinya dia berkata, gue lebih kaya dari kamu sebelumnya. Sekarang enggak. Kenapa? Karena dia udah tahu. Dia sadar, dia miskin, melarat, dan dia gak punya apa-apa. Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, dia gak, sekali lagi dia gak ngomong kepada anaknya, makanya nurut. Enggak. Bapaknya gak banyak ngomong. Bapaknya bilang begini kepada hamba-hambanya, lekas, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikan kepadanya, kenakan cincin pada jarinya, sepatu pakaikan pada kakinya. Saudara, Natal adalah undangan untuk kita pulang. Bukan hanya pulang ke rumah, bukan cuma gereja ini menjadi rumah buat saudara, ya itu salah satunya. Tetapi pulang kepada identitas yang Tuhan sediakan, ini lebih penting.
Kan harusnya gereja mengingatkan kita kembali siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kita sadar betapa kita telanjang, miskin dan melarat dan jatuh di dalam dosa. Dan gereja ada menjadi rumah di mana kita akan selalu ingat, walaupun aku miskin, melarat dan telanjang, aku tahu aku tidak layak, tetapi ada Yesus yang melayakkan setiap aku. Inti Natal bukan perayaan. Inti Natal adalah pemulihan. Saya nggak tahu keadaan saudara, tapi saya percaya, saya berdoa Natal kali ini akan menjadi mujizat dalam kehidupan kita. Kisah si bungsu adalah miniatur dari seluruh Injil. Kenapa? Karena inilah yang terjadi. Manusia pergi, manusia jatuh, lalu manusia sadar, kemudian manusia pulang, dan Bapa memulihkan. Itulah Injil, itulah Natal. Karena waktu Yesus lahir, Dia sedang memanggil kita untuk pulang. Kita punya rumah sekarang di dalam Kristus. Dimanapun kita berada, kita bisa merasakan surga. Makanya Dia memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal manusia. Sehingga sekalipun kita dalam tekanan, sekalipun kita dalam keadaan takut, karena inilah realita kehidupan tinggal di bumi ini, semuanya berisi dengan masalah. Maka dari itu ada quotes yang berkata, kalau gak punya masalah, pulang ke surga. Tapi selama kita di bumi ini pasti kita akan punya masalah. Dan kita jujur, hari ini kita datang pun kita bawa masalah. Tetapi dengar saudara, Natal mengingatkan kita kembali bahwa sekalipun kita punya banyak masalah, ada damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala masalah yang kita punya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ada 3 poin secara cepat saya mau bagi. Saat rasa superior membuat kita tersesat. Karena superioritas, merasa lebih dari orang lain, adalah awal kita tersesat. Sadar gak sadar kita semua pernah ada di dalam posisi merasa lebih superior. Sometimes we feel better than others. Atau mungkin hari ini kita masih merasa, ya layaklah. Gue terima gini, gue diperlakukan gini, gue punya privilege gini, ya layaklah. Karena semua gue lakukan. Karena gue rajin. Karena gue memang lebih baik. Dan nyatanya memang suami gue gak bisa apa-apa. Gue yang bisa segalanya. Istri gue gak bisa apa-apa, gue yang bisa semuanya. Untung loh dia nikah sama gue. Kalau enggak coba lihat kalau dia sama mantannya. Gimana nasibnya hari ini? Halo, sometimes gak keluar sih di mulut, tapi muncul di hati. Dan Tuhan lihat itu kan. Even we don't say a word, God sees your heart. When we feel more superior than others, gue lebih baik dari dia, itu akan menjadi sumber konflik dalam rumah tangga, sumber retak hubungan pelayanan, sumber hancur persahabatan, sumber pertengkaran dalam gereja. Saat gereja yang satu merasa lebih baik dari gereja yang lain, tidak mau berkolaborasi, apa yang terjadi? They feel superior. Gak mau networking, gak perlu belajar. Kenapa? Gue paling pinter, jemaat gue banyak. Jemaat lu berapa sih? Sometimes hamba Tuhan pun bisa jatuh dalam superioritas. Dengar ini saudara, Roma 3:23 sampai 24. Yuk kita baca sama-sama, ini mengingatkan kita kembali siapa kita sesungguhnya. 3, 2, 1. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. This is the truth. No one, gak ada seorang pun yang lebih baik dari sebelahnya. Saudara dengar ini. Waktu engkau melepaskan jubah superioritasmu, mungkin one day engkau melakukan kesalahan. Kau jatuh di dalam lumpur kubangan, bahkan bau sama seperti babi. Makan ampas babi pun orang berkata, you don't deserve that. Engkau gak layak makan itu. Artinya,
hidupmu udah hancur, jatuh, bau, kotor. Di sanalah seringkali kita baru sadar, iya, sejelek apapun istriku, ternyata dia tetap lebih baik loh dari aku. Sejelek apapun suamiku, ternyata dia lebih baik loh dari aku. Sejelek apapun musuhku itu, yang sering aku omongin, yang sering aku kata-katain, ternyata dia tetap lebih baik loh dari aku. Kapan kita bisa merasa begitu? Saat kita menyadari keadaan kita, bahwa memang sesungguhnya kita gak lebih baik dari orang lain. Makanya firman selalu mengajarkan, hendaklah kita saling mendahulukan. Melepas setiap ego dan berkata, iya, oke, kepentinganmu lebih penting daripada kepentinganku. Hanya orang yang mau merendahkan hatinya yang dapat berkata, iya, kepentinganmu di atas kepentinganku. Artinya gak ada yang lebih hebat, gak ada yang lebih suci, gak ada yang lebih layak. Kita semua sama, kita butuh juru selamat, dan itulah inti Natal. Yang kedua, kekacauan menjadi cara Tuhan membuat sebuah tempaan. Sometimes Tuhan mengizinkan kita belajar dari kekacauan. Mungkin hidupmu hari ini lagi kacau banget. Semua keputusan yang kita ambil salah semuanya. And we try to fix everything. Kita coba untuk memperbaiki semuanya, tapi apa yang terjadi? Semuanya menjadi lebih mess up, lebih hancur, lebih berantakan. Tetapi dengar ini, God can use the messiness to teach us something. Kekacauan yang terjadi dalam hidupmu hari ini, Tuhan bisa jadikan itu pelajaran berharga dalam kehidupan kita. Saudara, waktu anak bungsu minta warisan, anehnya bapaknya gak melarang. Bisa gak bapaknya melarang? Bisa gak bapaknya marah? Bisa banget. Tapi kali ini bapaknya, ada waktu di mana bapaknya mengizinkan anaknya untuk melihat realita dunia. Karena mungkin selama ini dia hidup terus dalam nyaman. Dia gak pernah ngalami susah. Hanya orang gagal yang dapat mengerti orang gagal. Karena orang sukses gak pernah gagal, gak mungkin ngerti apa itu kegagalan. Tetapi orang sukses yang pernah gagal, dia akan mengerti orang yang lagi gagal. Paham? Yang paham boleh dengan saya katakan yes. Ini yang sering jadi bagian salah paham dalam kehidupan kita. Seizin Tuhan bukan berarti persetujuan Tuhan. Saya ulang pelan. Seizin Tuhan, tuh buktinya saya diizinkan kok ada di sini. Tuh buktinya saya diizinkan kok kerja dengan ambil posisi ini. Kalau memang kemarin salah kan harusnya Tuhan gak izinin. Nanti dulu. Seizin Tuhan bukan berarti Tuhan setuju loh. Pak, tapi dengan saya melakukan dosa ini, hidup saya jadi lebih baik. Buktinya Tuhan diam-diam aja, Tuhan gak marah, Tuhan gak lempar geledek dalam hidup saya. Seolah-olah Tuhan mengizinkan. Nabi Bileam pernah mendapatkan izin Tuhan untuk pergi kepada Raja Balak, tapi tidak pernah mendapatkan persetujuan Tuhan. Buktinya apa? Di tengah jalan ada malaikat Tuhan menghadang dia, menghunus pedangnya. Bahkan keledai pun sampai melihat itu, tapi Bileam tidak melihatnya. Kenapa? Karena dia punya keinginan yang sangat kuat, sampai dia tidak lagi menghiraukan persetujuan Tuhan. Sometimes kita berpikir kita sudah dapat permission dari Tuhan, so it's enough. Gua akan jalan, hidup semau gua akan lakukan apa yang nyaman buat gua. Tapi kita gak sadar bahwa terkadang seizin Tuhan bukan berarti Tuhan setuju dengan apa yang kita lakukan. Gak mungkin gua bisa dapat cuan segede gini kalau gua gak peres orang seperes ini sampai gak keluar lagi airnya. Itu buktinya gue diberkati. Ya, mungkin itu seizin Tuhan, tetapi tidak dengan sepersetujuan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah setuju setiap anak-anaknya menindas orang lemah. Sudah dapat sesuatu dari sini? Saya bongkar, ada 4 hal yang penting
yang mungkin terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, saat kita berserah kepada Tuhan, sekalipun kita punya kekuatan, kita sedang mengizinkan the perfect will of God turun dalam hidup kita. Yang pertama, waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Dia menciptakan Taman Eden lebih dulu. Dan Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa, beranak cuculah, penuhi bumi, taklukkanlah semua itu. That is the perfect will of God. Itu rencana sempurna Allah. Kalau manusia mengikuti rencana sempurna Allah, kita nggak mungkin jatuh di dalam dosa. Tetapi kemudian ada yang namanya permissive will of God. Tuhan mengizinkan, Tuhan membiarkan. Karena apa? Karena ada human free will. Pilihan manusia yang ditanggung pribadi. Waktu Adam memutuskan untuk mengambil buah dari tangan Hawa dan memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, dia mengambil free will-nya. Dia punya kehendak bebas itu. Tapi waktu dia makan, dia menjadi berdosa. Dan kalau kita bertanya, kalau gitu kenapa ya ada dosa di muka bumi ini? Ya karena ada free will. Manusia punya kehendak bebas. Saudara punya kehendak bebas. Saudara bisa memutuskan hari ini mau ikut Tuhan atau gak ikut Tuhan. Dan saya akan bilang gak ikut Tuhan pun bisa diberkati loh. Dan ikut Tuhan belum tentu diberkati loh. Halo, serem gak? Bener loh ini. Karena kenyataannya kita akan melihat sebuah realita. Ada orang gak percaya Tuhan, hidupnya berantakan, bisnisnya gak karuan, tapi diberkati. Ada orang hidupnya sungguh-sungguh, baca firman setiap hari, ikut tuntunan Tuhan. Buktinya morat-marit sampai hari ini. Karena berkat gak bisa ditakar cuma dari apa yang dilihat oleh mata jasmani dunia ini. Karena kita punya free will. Orang Jepang banyak yang kaya-kaya, tapi mereka belum tentu percaya Tuhan. Mereka punya free will. Mereka kerja keras, mereka berusaha, mereka mendapatkan. Tetapi apakah itu perfect will of God? Saat kita melakukan semua keberhasilan di luar Tuhan? Saya percaya tidak. Karena seberhasil apapun kita, tetapi di luar Tuhan, semuanya zero. Ada yang namanya sovereign will of God. Artinya kita percaya ada kedaulatan Tuhan. Ada hal-hal yang kadang kita gak pahami. Kenapa ya? Dalam keadaan kayaknya Tuhan lagi berkenan banget dalam hidupku. Tiba-tiba Tuhan panggil ayahku mati. Tiba-tiba mamahku dipanggil pulang. Tiba-tiba kok bisa kena serangan jantung. Tiba-tiba kenapa harus operasi karena kanker. Tiba-tiba kok jadi stadium ganas. Kok Tuhan gak kasih tahu? Sometimes ada hal yang kita gak pernah bisa jawab dalam hidup ini. Dan itu adalah kedaulatan Allah. Setelah itu dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia mulai melarat. Saudara perhatikan, Tuhan tidak membuat dia miskin, tetapi Tuhan juga tidak menghentikan proses. Tuhan mengatur waktunya hingga dia kehabisan semua sumber kesombongannya, superioritasnya. Sampai akhirnya ia berkata dengan sadar, tadi dikatakan, dia menyadari keadaannya. Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berkelimpahan makanan. Sometimes, untuk membuat kita bisa menyadari betapa besar kasih Tuhan, Tuhan izinkan kita melihat kerasnya dunia tanpa pertolongannya. Bukan Tuhan jahat, one more time. Sometimes Tuhan udah coba semua cara, tapi mungkin ada cara terakhir yang dia harus lakukan. The permissive will of God diberikan dalam hidupmu. Tetapi dengar, di atas semuanya tetap ada sovereign will of God. Dia berdaulat penuh atas hidupmu. Dia dapat mereka-rekakan yang jahat menjadi baik dalam hidupmu. Hari ini mungkin engkau karena kesalahanmu, karena Tuhan mengizinkanmu, membiarkanmu mengambil putusan yang salah. Tapi percayalah, tidak selamanya kau akan ditinggalkan. Waktu kau berbalik bertobat seperti anak bungsu dan dia menyadari kesalahannya,
Dia meninggalkan rasa superioritasnya dan berkata, ya ternyata sebegitu butuhnya aku akan kasih dari Bapakku. Aku gak minta yang lain, aku gak nuntut lagi hakku sebagai anak. Asal bisa pulang aja. Sekalipun aku harus jadi hamba, sama seperti hamba-hamba yang ada di dalam rumahku, hamba-hamba upahan, I'm fine. Saat dia rela loh untuk diturunkan derajatnya, di saat itulah Yesus Tuhan mengangkat derajatnya naik kembali. Saat kau rela melepaskan apa yang ada di tanganmu hari ini yang bukan dari Tuhan, rasanya engkau akan jatuh miskin, tapi ternyata tidak. Justru Tuhan akan mengembalikan keadaanmu. Tuhan bisa membalikan semua keadaan yang buruk menjadi baik. Dialah Allah yang baik. Amin. Bapa rindu memberikan 4 hal ini dari kisah si bungsu. Yang pertama, Bapa rindu memberi jubah terbaik. Jubah bicara soal otoritas di identitas. Karena pada zaman dulu, identitas seseorang dilihat dari jubahnya. Yesus sebelum dia disalibkan, orang-orang membuang undi untuk jubahnya. Jubahnya menunjukkan identitasnya. Saudara dengar ini, Tuhan sedang ingin memberi identitas yang baru waktu kita memutuskan untuk pulang ke rumah. Yang kedua, Tuhan memberikan cincin menjadi lambang meterai dan otoritas dalam hidupmu. Makanya firman berkata, engkau diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Gak ada seorang pun yang dapat menjadikan kita anak Allah kalau bukan karena Kristus lahir di dunia. Dia mati, disalib, bangkit, naik ke surga. Maka dari itu setiap kita yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita disebut anak-anak Allah. Kok ragu ya bilang anak-anak Allah ya? Boleh dengan saya katakan saya adalah anak Allah. Wah, hujatan loh. Enggak, ini firman Tuhan yang bilang. Kita diberikan kuasa untuk menjadi anak. Makanya seberapa jatuh Anda hari ini, seberapa engkau merasa gak layak, dan mungkin waktu kau mau kesini pun kau merasa berat. Mungkin waktu kau ke gereja pun kau takut. Kenapa? Karena di lingkungan sosial kau sudah dibuang. Karena engkau udah gak sekaya dulu. Karena engkau udah gak seberhasil dulu. Lalu muncul satu perasaan, wah jangan-jangan saya gak layak. Itu identitas palsu. Karena keberadaan kita, kelayakan kita ditentukan dari Yesus, bukan dari harta, bukan dari status, bukan dari apapun. Identitas kita ada di dalam Kristus, katakan amin. Dan saya berdoa, saya percaya, culture yang dibangun di gereja ini, tidak seorang pun melihat seseorang cuman gara-gara harta. Amin. Semua sama. Siapapun yang perlu ditolong, kita akan tolong. Siapapun yang perlu mendapatkan senyum, kita akan beri senyum. Tidak akan terjadi yang namanya, oh kamu miskin dan bau, duduk di sini di kakiku, kamu gak layak duduk di kursi. Tidak ada. Itu hanya ada di bait suci dulu, zaman Yesus. Di sini semua sama, anak-anak Allah. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan ini yang ketiga yang Tuhan beri adalah sepatu. Sepatu adalah tujuan dan arah yang baru. Mungkin sekarang kita sedang tidak punya tujuan, kita berlari tanpa arah, kita petinju yang sembarang memukul, kita nggak tahu target kita. Tapi hari ini Natal memberikan kita new destination. Bahwa kehidupan kita adalah memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri kita. The new destination. Anak bungsu keluar, dia pengen, gue juga bisa tanpa bapak gue. Tapi waktu dia gagal, dia kembali. Apa yang bapaknya beri? Sepatu. Soalnya bapaknya bilang gini, oke, sebelumnya kamu punya destinasi yang salah. Kamu punya visi dalam hidup yang keliru. Kamu hanya ingin menjadi seperti apa yang dunia ini katakan sukses. Tetapi hari ini, dengar saudara, buat saudara dan saya, Natal bicara mengenai Tuhan memberikan tujuan hidup yang baru. Yaitu hidup kita, apapun yang kita kerjakan, memuliakan nama Tuhan. Kalau tidak memuliakan nama Tuhan, jangan kerjakan. Kalau mempermalukan nama Tuhan, stop.
pulang, Tuhan akan berikan tujuan yang baru. Lakukan apa yang memuliakan Tuhan. Dan yang terakhir Tuhan berikan apa? Pesta. Pesta bicara hubungan yang dipulihkan. Itu yang Tuhan kehendaki. Bukan untuk foya-foya. Pesta di sana mengatakan bahwa karena anakku yang hilang kembali. Itu penting buat Tuhan. Tapi dengar ini saudara, pesta itu tidak akan pernah ada, jubah tidak pernah diberikan, sepatu dan cincin tidak pernah diberikan kalau kita tidak memutuskan kembali. Kalau kita terus mau memutus untuk jalan di jalan yang salah, terus melakukan dosa yang sama, kesalahan yang sama, berarti kita tidak memutuskan kembali. Orang yang memutuskan kembali artinya adalah dia berhenti dari segala kejahatannya, dia berhenti dari segala tindakan yang salahnya, dan dia mengambil keputusan untuk ikut Yesus, berapapun harganya. Receive Jesus cost you nothing, but be like Jesus cost you everything. Terima Yesus gratis, begitu mahal kita gak bisa beli. Terima kasih karunia-Nya. Tetapi menjadi serupa dengan Kristus adalah perubahan setiap hari. Dan itu membutuhkan biaya seumur hidup. Cost you everything. Pikul salib, sangkal diri. Dan itulah yang akan jadi bagian kita. Dan kita akan lakukan dengan sukacita. Karena kita tahu kita punya destinasi yang baru. Sepatu yang baru Tuhan berikan. Dan inilah inti Natal. Aku memberitakan kepadamu kabar baik tentang sukacita besar. Boleh dengar saya katakan sukacita? Berarti mulai hari ini, kalau kita merayakan Natal, berarti kita percaya Natal hadir dalam hidup kita. Amin. Kalau Natal hadir dalam hidup kita, rumah tangga yang lagi bete-bete harus jadi sukacita. Rumah tangga yang lagi bete-bete harus penuh dengan damai sejahtera. Yang mau boleh katakan amin. Dan itu semua dimulai dari setiap kita yang hadir. Bukan dari orang lain, bukan tunggu keadaan berubah, tetapi dari setiap kita. Karena Natal sudah lahir di hati setiap kita. Saudara, saya tutup dengan ini. Yesus lahir supaya setiap kita punya jalan pulang. Dan bukan pulang sebagai budak. Bukan pulang sebagai orang gagal. Bukan pulang sebagai orang berdosa. Tetapi pulang sebagai anak. Saya tidak perpanjang firman Tuhan, tapi ini yang menjadi doa saya buat saudara. Di momen yang singkat, pesan Natal yang singkat ini. Rumahmu tidak lagi sama. Rumahmu akan menjadi rumah di mana orang bisa nyaman tinggal di dalamnya. Bukan sekedar bangunan, tetapi relasi yang dipulihkan. Bukan sekedar makan bersama, tetapi ada pembicaraan keluarga yang intim bersama. Bukan sekedar status dan apa yang ditunjukkan di media sosial seolah semua indah. Tetapi yang tidak ditunjukkan jauh lebih indah. Karena Natal ada di dalam keluarga setiap kita. Yang mau boleh katakan, amin.